Teman, jadi kita lagi bersama tim Bolang Hilang. Saya di sini tadi sama Alur, Kak Ega, terus Deni, Uri, Dedi semua. Abis dari ke kebunnya si Mang Musi atau kebunnya Dedi. Jadi di situ tadi kita naik ke atas gunung. Ada satu hikmah yang saya dapatkan bahwa ketika sudah sampai di tempat ketemu dengan Mang siapa tadi namanya? Didik ya? Mang Didik. Mang Didik. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika dia berburu, ini khusus untuk para pemburu. Jadi ketika dia berburu, giliran dia niatin untuk berburu bajing, bajingnya malah nggak ada. Tapi ketika dia nggak niatin untuk berburu bajing, bajingnya di mana-mana. Nah, ini konsep yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa diri kita itu memiliki gelombang rasa. Bisa sampai 2 km atau bahkan sampai unlimited, lintas batas. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu untuk nembak bajing, jadi itu gelombang kita, intensi kita sudah ke alam semesta, sehingganya binatang itu bisa merasakan apa yang dirasakan vibrasi manusia itu sendiri. Sehingganya ketika pemburu itu datang malah nggak ada gitu. Tapi ketika ini ya sendal, pemburunya itu nggak nyari, malah bajing itu di mana-mana. Nah, ini konsep bahwa sama dengan kayak kita nyari cutan kuku, ketika dicari ya nggak akan ketemu gitu. Tapi ketika nggak dicari pasti ketemu. Taunya ada di depan meja atau di mana. Nah, jadi konsepnya ketika Anda melakukan pemburuan terhadap binatang apapun itu, tidak usah diniatkan, tapi tidak usah diharapkan. Beda niat sama harapan. Harus diniatkan, tapi nggak usah diharap-harap. Kalau diharap ya nggak akan dapat sih, biasanya sih gitu biasanya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali. Selalu berharap. Di perjalanan kali ini, di perjalanan menuju kebun kelapa di Channel Bolang kali ini, saya juga mendapatkan pengalaman yang memang sedikit saya ambil hikmahnya, yaitu di mana beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya pernah bahkan mencela orang sampai hati saya berkata seperti ini, buat apa sih ke kebun nyape-nyapein, buat apa sih ke kebun buang-buang waktu, buat apa sih ke kebun nggak ada hasilnya. Ternyata di situ saya sedikit melanggar keseimbangan ilmu, yang mana kita harus bisa menyeimbangkan bersangka buruk dan yang lainnya. Saya mengambil hikmah di situ, di mana saya berkata di situ, buat apa sih ke kebun, buat apa sih ke kebun dan sebagainya. Ternyata beberapa hari singkat dari itu saya pun mengalami, ternyata saya juga ke kebun juga gitu. Setelah nyampe di kebun ternyata ada kenyamanan, ada keindahan di situ. Jadi yang beberapa hari yang lalu saya menghina kawan, menghina saudara, buat apa sih ke kebun, ternyata hari ini saya pun berada di kebun, bahkan menikmati suasana yang ada di kebun. Jadi hikmah daripada itu sendiri, bahwasanya kita harus menjaga keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengkafirkan sesama kawan, sesama umat muslim. Kita harus berseujon yang baik. Di mana ada kawan kita mempunyai aliran yang sedikit berbeda, dan jangan kita salahkan. Mantap. Jangan kita debatkan, mesti kita hargai gitu. Mantap. Begitu juga dengan pemahaman para ulama, di mana sedikit ada yang menggunakan mazhab ini, mazhab itu. Di situ jangan kita debatkan. Ternyata yang di situ adalah dibutuhkan sekali keseimbangan dalam mentata pemahaman agama. Baik, semoga hikmah daripada perjalanan Bolang hari ini, terutama buat saya pribadi, ada manfaatnya buat yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.